Luffy itu kekuatannya bukan kekuatan fisik sebenarnya, tapi kekuatan adalah bagaimana caranya dia bisa menghargai orang dan bisa value orang sehingga orang tuh bisa kemudian mau untuk belain dia. Dan itu kan terjadi juga pada kehidupan Islam gitu kan ya, bahwasanya Rasulullah itu bisa membuat para sahabat tuh mau berkorban untuk dia. Luffy itu adalah orang yang paling kekeh atau paling persisten pada apa yang dia inginkan. Padahal sebenarnya kan yang kita harus percayakan bukan kenyataan. Yang harus kita percaya adalah justru apa yang kita yakini. Nah, pertanyaannya, Indonesia sama nggak sih dengan kondisi One Piece? Oke, ketemu lagi di Learning by Fasting bersama Nakama. Nakama garis keras nih. Nakama garis keras. Berdua lagi kita nih, Tat. Berdua lagi. Nah, karena Ustadz Felix memang seorang nakama. Lihat nih baju gua. Waduh, tau nggak baju gua kenapa warnanya tiba-tiba jadi kayak abu-abu gini? Kenapa? Keseringan dipakai. Begitu gua bawa rumah, disita sama anakku. Dipakai terus. Tadi hitam. Ini aja aku minjem nih ceritanya nih. Mantap. Nah itu karena Ustadz Felix kan udah kan Ustadz nakama pula kan, dan kita kan udah banyak video bareng tapi nggak pernah sekalipun kita ngomongin One Piece kan. Kecuali cuma spill waktu yang pertama kali saya kesini. Iya betul. Yang belum akrab banget. Lu belum akrabnya kelakuan lu gitu ya? itu belum akrab banget. Terus dikasih tau Ustadz Felix, tamu di sini yang baru datang langsung nggak ada kayak nggak ada rasa nggak enak tuh cuma saya, Tate. Betul. Langsung kelakuannya gitu. Padahal itu baru kenal-kenalan loh. Kenal banget. Nah makanya hari ini kita mau bahas sejarah Islam atau nilai-nilai Islam juga, dan korelasinya dengan One Piece. Karena kan kita beberapa kali diskusi kan emang banyak kan. Betul. Kalau di One Piece ini gini. Kalau yang pertama kali banget dulu saya sadari itu ketika perpustakaan Ohara dibakar. Oke. Ini langsung wah ini Baitul Hikmah nih di Baghdad ketika mereka dikalahin sama Mongol kan. Itu kan ilmu-ilmunya semua kan dibakar. Pokoknya jejak-jejaknya dihilangkan, dibuang, kan. Dibuang. Oh itu berasa di situ. Wah referensinya kuat juga nih ke sejarah Islam nih. Aku pernah ditanya, apa yang paling disukai dari One Piece? Dan kenapa selalu dibilang relate kepada dunia zaman sekarang? Jawabanku senantiasa sama. Apa tuh? Bahwasannya di One Piece ada satu komoditas yang paling berharga dan mendrive seluruh apa yang ada di One Piece. Informasi. Itu keren banget. Itu keren banget. Kenapa? Karena gue pernah bahas bro tentang masalah informasi. Lu tau nggak? Ada orang yang nanya pada aku kan gini, Ustadz kenapa sih kita itu mukjizatnya tuh kok kayak biasa aja ya? Nabi Ibrahim dia bisa tahan api. Oke. Kalau zaman sekarang ada filmnya tuh Firebender. Nabi Sulaiman mengendalikan angin. Iya kan? Ada Waterbender. Nabi Musa. Iya kan? Ada Earthbender. Nabi-nabi yang lain yang ngebalikin gempa bumi dan segala macam. Gitu kan ya. Mati semua orang-orang yang jahatnya. Tapi kok kita cuma dikasih buku doang. Iya. Singkat cerita sebenarnya mukjizat di dalam Al-Qur'an adalah informasi kan? Iya. Dan ketika kita lihat bahwasanya, lu tau nggak musuh paling besar kata Rasulullah di akhir zaman nanti apa? Di yaumil kiamat, Dajjal. Oh ya. Tidak ada satupun kata Rasulullah yang bisa lebih parah fitnahnya daripada Dajjal. Aku tuh gini ya, sorry kok ya. Aku baca tentang Dajjal, aku merasa kayak overrated gitu. Si Dajjalnya kayak overrated kan ya. Kayak kenapa dia jadi fitnah yang paling besar gitu maksudnya. Tapi setelah aku tahu kenapa dia bisa jadi fitnah yang paling besar, aku baru ngerti ternyata seluruh kesadisan di dunia ini, seluruh kebiadaban yang pernah kita lihat dengan mata kita separah-parah apapun, itu diawali dengan pertama kali senjatanya Dajjal juga, misinformasi. Maka sebenarnya senjata untuk ngelawan Dajjal itu adalah informasi yang benar. Makanya Al-Quran itu kan informasi yang benar. One Piece itu seolah-olah ngasih tahu ada satu yang lebih penting daripada segala macam, yang benar-benar ditakuti oleh orang-orang jahat dan benar-benar diarap-arap sama orang baik. Informasi. Dan Ohara gara-gara itu. Ohara karena mereka menyimpan informasi yang sebenarnya tentang dunia. Dan mereka bisa baca informasi dengan angle yang benar. Iya, karena mereka bisa baca poneglyph. Iya. Maka satu-satunya kan Nico Robin kan yang bisa baca poneglyph yang semua dibakar ya. Semua dibakar, yang bisa itu ya dibunuh-bunuhin kan. Betul. Sarjana-sarjana Ohara itu kan semua mempelajari kan. Itu semua dibunuhin, nyisa satu anak kecil yang lolos. Betul. Dan ternyata informasi-informasi ini yang kemudian pegang dia jadi istimewa. Pasukan revolusi. Ya kan? Ditakutin kan karena mereka memegang informasi Void Century. Ya kan? Siapa lagi? Kaum D.
Will of D. Will of D. Mereka pegang rahasia Void Century. Nah, ada sesuatu yang terjadi yang orang-orang zaman sekarang yang status quo tuh nggak mau itu lepas, dan by any means necessary itu harus dijaga. Tapi ini menarik nih. Kan Dajjal tadi kalau kata Ustadz kan misinformasi. Senjata utamanya misinformasi. Ya. Berarti di One Piece tuh korelasinya tuh dengan Im sama sih sebenarnya. Benar. Karena dia kan menyebarkan, orang nggak boleh tahu informasi yang sebenarnya tentang dunia. Matanya berapa? 2 sih. 2 ya. Jangan-jangan nanti jadi 1. Apa itu? Cuma kita nggak tahu kan, kalian kiri ya sebenarnya udah picek kan kita nggak tahu. Teori kan? mana lagi nih ya? Cuma iya kan, bener sih tema besar One Piece tuh kan gimana menguak informasi sebenarnya ke dunia. Bener. Sedangkan dunia udah sekian lamanya diberi informasi yang salah. Dan mereka membuat instrumen-instrumen itu agar informasi salah itu terus berlangsung. Iya, dan dianggap sebagai kebenaran. Contohnya misalnya Tenryubito. Itu kan dimunculkan setelah abad hilang itu kan ya. Muncul Tenryubito, muncul tentara laut gitu kan ya, muncul pemerintahan dunia dan segala macam. Semua sistem ini yang akhirnya menurutku akan diperangi oleh orang-orang dalam tanda kutip hero-hero itu. Dan hero-hero itu jadi jahat kan? Dianggap penjahat kan. Nah, itu yang menurutku cocok dengan dunia nyata. Jadi menurutku apa yang paling relate itu yang pertama tuh. Yang kedua baru karakternya. Oh, tapi Ustadz Felix pernah ngeliat gak misalnya, karakter ini mirip dengan ini nih, mungkin di sejarah Islam atau sejarah dunia nyata. Kalau sejarah dunia nyata kan banyak kayak Zoro kan dia emang ada France Lolone, betul. Cuma mungkin di spesifik misalnya mungkin sahabat Nabi apa pejuang Islam siapa, ada yang dirasa mirip gak? Kalau menurutku gini, yang mirip itu adalah konsep companionnya itu. Nakama kan artinya kan sahabat. Iya, nakama teman. Artinya teman, sahabat kan itu kan ya. Nah, artinya companion itu penting tuh. Artinya tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri. Dan kita tahu bahwasanya Luffy itu kekuatannya bukan kekuatan fisik sebenarnya, tapi kekuatan adalah bagaimana caranya dia bisa menghargai orang dan bisa value orang sehingga orang tuh bisa kemudian mau untuk belain dia. Makanya kan kalau kita lihat gini kan ya, menarik sekali gimana ceritanya Zoro ketika dia harus nahanin seluruh rasa sakit Luffy. Di Thriller Bark. Betul. Artinya kan aku jadi merasa gini, benar ya. Second man itu lebih penting kadang-kadang daripada pemimpin. Dan itu kan terjadi juga pada kehidupan Islam gitu kan ya. Bahwasanya Rasulullah itu bisa membuat para sahabat tuh mau berkorban untuk dia. Itu kan kekuatan yang sangat luar biasa tuh. Artinya kan kalau kita lihat semua sahabat-sahabatnya Luffy dalam tanda kutip nakamanya itu adalah dia mau untuk belain Luffy ketika Luffy nggak ada. Kalau Luffy ada dihina-hina gitu kan ya, karena saking dekatnya. Tapi Luffy nggak ada kan kayak yang jangan dengerin dia mah asal ngomong juga gitu kan. Tapi di luar itu kan mereka tetap ini pemimpin gue. Ini kapten gue. Nah, jadi konsep leadership itu benar-benar mirip kemudian dengan apa yang dicontoh oleh Rasul dan para sahabat. Konsep pengorbanan, konsep kemudian prinsip nilai-nilai yang dipegang, karakter-karakter, dan ternyata karakter-karakter itu tidak ada yang tidak berguna, tapi tinggal ditempatkan di mana. Iya benar. Itu makanya kan krunya Luffy itu kan adalah bajak laut dengan kru paling sedikit. Pernah ada di chapter berapa disebut padahal kru mereka cuma nggak nyampe 10 orang gitu. Tapi kenapa mereka bisa sejauh ini? Untuk bisa jalan karena ternyata mereka yakin pada pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita lihat ya. Menarik banget, Luffy itu adalah orang yang paling kekeh atau paling persisten pada apa yang dia inginkan. Benar. Ya kan ya. Pokoknya aku pengen jadi raja bajak laut gitu kan ya. Itu kayak membuat aku mikir begini. Dulu aku pernah merasa malu ketika aku berbicara tentang Islam. Karena seolah-olah kalau kita lihat kenyataannya kayak enggak. Padahal sebenarnya kan yang kita harus percayakan bukan kenyataan. Yang harus kita percaya adalah justru apa yang kita yakini. Karena kenyataan itu adalah hasil daripada keyakinan orang di masa yang lalu. Ketika sudah terjadi orang baru bilang, oh ya benar ya. Artinya kapan orang percaya kalau itu udah kejadian? Sebelumnya itu diketahui orang. Pasti diremehin kebanyakan. Betul. Kata orang begini, misalnya dalam bodybuilding ya, kalau kamu yakin kamu bisa kemudian untuk mengubah badanmu, maka bisa. 3 bulan yang pertama nggak ada yang paham kecuali kamu. 6 bulan maka orang mulai notice. 9 bulan orang mulai bilang ajarin dong. Awalnya kan diketawain. Diketawain. Kemudian orang mulai notice. 6 bulan istiqomah juga nih. Wah udah kelihatan terus-terusan nih. 3 bulan kita yang ngelihat perubahannya, 6 bulan orang lain yang ngelihat perubahannya, 9 bulan orang minta kita ajarin. Nah ini artinya persistensinya dari mana? Dari keyakinan. Kalau Sun Tzu bilang dulu begini, keyakinan, makanan, sama senjata. Serahkan pertama senjata kalau misalnya perlu. Karena orang yang makan bisa buat senjata. Tapi kalau ada 2, makanan sama keyakinan, harus diserahkan satu, serahkan makanan. Karena kalau orang punya keyakinan dia tetap bisa perang, walaupun dia nggak makan. Tapi kalau Anda punya makanan, Anda punya senjata, dan Anda kamu punya keyakinan, Anda mati.
tetap jauh lebih mudah dikalahkan oleh orang yang punya keyakinan ya. Bukan hanya dikalahkan, dia masuk ke dalam grup penjajahnya. Iya sih. Nah pertanyaannya, Indonesia sama nggak sih dengan kondisi One Piece? Betapa banyak orang-orang yang dia merasa bahwasanya dia itu orang baik. Padahal sebenarnya kejadiannya itu adalah mereka merusak sebenarnya. Iya. Tapi karena tampilan, sistem dan segala macam, dan orang-orang yang baik dianggap jahat. Kondisinya seperti itu tuh. Makanya banyak banget lah pokoknya yang kita bisa lihat ya karakter-karakternya. Salah satu karakter yang membuat aku senang